latihan, penilaian akhir semester, PAS, atau UAS, atau SAS, semester 1, mata pelajaran seni musik, untuk kelas 2, kurikulum merdeka. Soal nomor 1. Benda penghasil bunyi dari ruangan tersebut adalah A. Air dan gayung, B. Gayung dan sendok, C. Air dan gelas. Gambarnya adalah gambar kamar mandi. Lah, yang ada di kamar mandi itu apa? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Air dan gayung. Karena yang B. Sendok, yang C. Gelas itu tempatnya bukan di kamar mandi. Soal nomor 2. Perbedaan warna bunyi disebut A. Ritme, B. Nada, C. Timbre. Jawaban yang benar adalah C. Timbre. Jadi timbre itu perbedaan warna bunyi, keras, lemah. Seperti itu. Tipis, tebal, seperti itu. Soal nomor 3. Recorder merupakan alat musik A. Daerah, B. Mancanegara, C. Nasional. Dari namanya saja sebenarnya kita bisa mengidentifikasi ya. Recorder itu kan bahasa asing. Berarti jelas alat musiknya adalah dari B. Mancanegara. Mancanegara itu luar negeri, bukan berasal dari Indonesia. Soal nomor 4. Bunyi ombak terdengar A. Biur biur biur, B. Wus wus wus, C. Srek srek srek. Coba bayangkan bunyi ombak saat anak-anak pergi ke pantai. Bagaimanakah bunyinya? Ya, jawabannya benar adalah A. Biur biur biur. Soal nomor 5. Suara gemuruh hujan terasa A. Menenangkan, B. Mencekam, C. Menyenangkan. Gemuruh hujan ya, berarti hujannya deras itu. Kira-kira apa suasananya? Mencekam, B. Soal nomor 6. Suara jangkrik disebut A. Auman, B. Derik, C. Cicit. Jangkrik suaranya gimana toh? Krik 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 krik. Nah, itu adalah B. Derik. Kalau auman itu misalkan suara singa, auman singa. Kalau cicit itu suara tikus. Soal nomor 7. Gelas kaca bagian atas dipukul dengan sendok. Gelas kaca bagian bawah dipukul dengan sendok. Warna bunyi kedua gelas adalah A. Berbeda, B. Merdu, C. Sama. Bayangkan gelas kaca yang atas dipukul itu pasti bunyinya akan nyaring dia. Kalau yang bawah dipukul itu bunyinya kurang. Nah, berarti warna bunyinya berbeda. Jawabannya yang tepat adalah A. Soal nomor 8. Pernyataan yang tepat adalah A. Termasuk alat musik ritmis, B. Berasal dari Kalimantan Barat, C. Terbuat dari bilah bambu. Itu gambar apa toh? Itu adalah gambar kendang atau biasa kita sebut dengan ketipung ya. Ketipung itu ya kendang, semacam kendang. Nah, itu adalah termasuk alat musik ritmis. Jadi alat musik itu kan dibedakan jadi dua. Ada alat musik melodis dan alat musik ritmis. Kalau melodis itu yang menghasilkan nada. Misalkan piano, gitar, itu melodis. Lah kalau seperti kendang ataupun ketipung ini adalah alat musik ritmis yang fungsinya hanya digunakan untuk mengatur tempo saja. Jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Kikan menyadari ada tukang bakso lewat. Kikan mendengar suara A. Klung klung klung, B. Ting ting ting, C. Tik tik tik. Kira-kira kalau tukang bakso lewat itu yang dipukul apa? Mayoritas kan mangkok bakso ya. Mangkok bakso itu bunyinya B. Ting ting ting. Soal nomor 10. Pak Danu mengembala kambing. Suara hewan tersebut adalah A. Mo mo mo, B. Mbek mbek mbek, C. Kuek kuek kuek. Suara hewan kambing. Pasti anak-anak tahu ya. Ya jelas, jawabannya adalah B. Soal nomor 11.
Ranting jatuh ke tanah, mengeluarkan bunyi A. lemah, B. sedang, C. kuat. Ranting itu adalah bagian dari pohon yang kecil, yaitu ranting. Kalau yang agak besar itu nanti disebut sebagai batang atau dahan. Nah, jadi kalau jatuh itu kan bunyinya hampir tidak terdengar. Jadi jawabannya adalah A. lemah. Soal nomor 12. Bagian tifa yang dipukul adalah A. membrannya, B. bilah nada, C. tepinya. Tifa itu alat musik tradisional, bentuknya seperti kendang, tapi lebih panjang. Membrannya atau kulitnya itu kan pakai kulit untuk yang dipukul-pukul itu cuma ada satu sisi. Jadi jawaban nomor 12 adalah A. membran. Membrannya itu biasa dibuat dari kulit. Kalau zaman sekarang sudah ada yang dari plastik, itu sudah ada. Soal nomor 13. Cynthia memiliki botol bekas dan sendok. Cynthia ingin membuat bunyi keras. Cara yang dilakukan Cynthia adalah A. meniup sendok dengan lembut, B. memukul botol bekas dengan sendok, C. meletakkan kedua benda di meja. Kalau yang A. meniup sendok dengan lembut itu bunyinya ya lemah. Berarti untuk yang menciptakan bunyi keras adalah yang B. memukul botol bekas dengan sendok. Soal nomor 14. Calung berasal dari A. Minahasa, B. Jawa, C. Banyumas. Calung ini salah satu alat musik tradisional yang berasal dari C. Banyumas. Soal nomor 15. Umumnya birama ditulis di bagian nomor. Oke, di sini ada gambar tata letak sebuah lagu ya. Jadi kalau anak-anak pernah beli buku lagu, itu tata letaknya seperti ini. Nomor 1, yang di nomor 1 ini biasanya adalah judul di sini. Judulnya itu di atas tengah, itu biasanya seperti itu. Lah, yang nomor 2 ini adalah birama. 4/4, 3/4 seperti itu. Yang nomor 3 ini nanti isinya adalah pencipta lagunya, ditulis di sini namanya siapa. Lah yang nomor 4 ini adalah lirik lagu dan juga nadanya seperti apa isinya di sini. Jadi soal nomor 15 birama itu tulisannya letaknya di nomor 2. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 16. Lagu daerah yang tidak diketahui penciptanya disebut A. AN, B. NN, C. UN. Nah, jawaban yang tepat nomor 16 adalah B. NN. NN itu biasa disebut atau kepanjangannya adalah no name. No name itu berarti tanpa nama karena nggak diketahui siapa namanya. Soal nomor 17. Lagu yang berasal dari Papua adalah A. Cik Cik Periuk, B. Apuse, C. Burung Kakak Tua. Jawaban yang benar adalah B. Apuse. Soal nomor 18. Ketukan 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan birama lagu A. 2/4, B. 3/4, C. 4/4. Lah ini karena ketukannya adalah dia sampai 4, berarti biramanya adalah 4/4. Jawabannya benar adalah C. Kalau ketukannya cuma sampai 3 berarti 3/4. Kalau ketukannya cuma sampai 2 berarti 2/4. Soal nomor 19. Berikut bukan termasuk jenis birama adalah A. 2/4, B. 3/4, C. 5/5. Jadi birama itu adanya adalah misalkan 2/4 dan 4/4. Kalau 5/5 itu tidak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 20. Gambar di atas, maksudnya ini ya. Gambar ini, kardus, menghasilkan bunyi A. dus, B. dung, C. duk. Jawaban yang tepat adalah A. dus. Karena kalau kita pukul A, dus gitu suaranya. Soal selesai, terima kasih.